Dampak TBC terhadap ketahanan nasional. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Indonesia berada di urutan ketiga negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India dan China. Data tahun 2021 menunjukkan ada sekitar 443.235 kasus TBC yang terverifikasi di Indonesia. Apa saja yang menjadi penyebab TBC? Penyebab utama tuberkulosis adalah bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Adapun faktor risiko yang meningkatkan peluang tertular bakteri penyebab penyakit TBC meliputi menderita diabetes, penyakit ginjal stadium akhir atau kanker tertentu, malnutrisi, merokok dan konsumsi alkohol untuk jangka waktu yang lama, diagnosis HIV atau memiliki situasi lain yang membahayakan sistem kekebalan, obat-obatan yang menekan sistem kekebalan. Gejala umum yang ditimbulkan oleh TBC di paru-paru antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, batuk darah atau dahak, nyeri dada, mudah lelah dan lemah, demam, panas dingin, keringat pada malam hari, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan. Bagaimana cara penularannya? Penularan tuberkulosis atau TBC terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet saat seseorang yang terinfeksi TBC bersin atau batuk. Dampak bagi penderita TBC antara lain dampak sosial, dampak psikologis, dan dampak ekonomi. Dampak sosial diantaranya diskriminasi dan kehilangan pekerjaan. Dampak psikologis diantaranya, pertama, jenuh karena harus mengkonsumsi obat secara terus-menerus. Kedua, depresi. Lalu yang ketiga, sulit bersosialisasi. Dampak ekonomi diantaranya, menurunkan produktivitas, kehilangan penghasilan, dan meningkatkan angka kemiskinan. Mengapa TBC harus dieliminasi? Pertama, TBC merupakan penyakit menular. Arus globalisasi transportasi dan migrasi penduduk antar negara membuat TBC menjadi ancaman serius. Yang kedua, pengobatan TBC tidak mudah dan murah. Yang ketiga, TBC yang tidak ditangani hingga tuntas menyebabkan resistensi obat. Yang keempat, TBC menular dengan mudah, yakni melalui udara yang berpotensi menyebar di lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, dan tempat umum lainnya. Upaya pemerintah dalam pencegahan dan eliminasi TBC.
Yang pertama, pemberian vaksin BCG sebelum bayi berusia 2 bulan. Yang kedua, menyediakan fasilitas kesehatan layanan TBC sebanyak 360 RS pemerintah dan swasta dan Balai Kesehatan Rujukan TB-RO, 2.304 puskesmas satelit TB-RO, 9.997 puskesmas, 2.671 RS pemerintah dan swasta dan Balai Kesehatan Paru, serta 11.220 lainnya berupa dokter praktik mandiri dan klinik swasta. Pemerintah juga menyediakan laboratorium penyedia diagnosis TBC sebanyak 7.326 laboratorium rujukan mikroskopis, 963 tes cepat molekuler, 21 laboratorium biakan TBC, dan 11 laboratorium uji kepekaan TBC. Penerbitan Perpres Nomor 67 Tahun 2021 adalah penegasan kembali tentang komitmen Presiden dan sebagai acuan bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penanggulangan TBC. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata komitmen di dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis untuk mencapai target eliminasi TB pada tahun 2030. Berikut data jumlah kasus TB yang ditemukan dan diobati sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2022.